Jumpa lagi bersama Mr. James. Hari ini kita akan mempelajari matematika dengan materi bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa memperhatikan penjelasan berikut. Pertama, kita akan mengenal apa itu garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditujukan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0 yang berada di bagian tengah garis bilangan. Kemudian, di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka bilangan sebelah kanan 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada contoh garis bilangan ini, kita hanya menuliskan bilangan bulat positif sampai dengan angka 9. Sekarang bilangan bulat negatif. Dimulai dari angka di sebelah kiri bilangan 0, yaitu -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, dan -9. Pada garis bilangan ini juga, kita hanya menuliskan bilangan bulat negatif sampai dengan angka -9. Tahukah kalian, bilangan bulat yang bernilai positif dinamakan bilangan asli. Kemudian, gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacah. Contohnya, bilangan asli terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pada garis bilangan. Ada seorang anak laki-laki bernama Jimmy. Jimmy sedang melangkah kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Jimmy berdiri di titik 0. Kemudian Jimmy melangkah kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkah kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Jimmy berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Cara mengerjakannya, langkah pertama, Jimmy berdiri di titik 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, Jimmy melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Sehingga gambarnya seperti ini. Dan langkah ketiga, Jimmy melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Jimmy saat ini berdiri di atas titik 9. Dan pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Tahukah kalian, penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama, operasi penjumlahan.
berarti menghadap ke arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan, berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif, berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif, berarti mundur. Selanjutnya, kita coba mengerjakan soal berikut ini. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, penjumlahan, artinya mengharap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 6 atau negatif 6, artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Soal berikutnya. Dalam kurung minus 8 ditambah 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari angka 0. Gambarnya seperti ini. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan 4 atau positif 4 artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Jadi hasil dari minus 8 ditambah 4 adalah minus 4. Soal berikutnya. Dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 3 atau negatif 3 artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. Jadi hasil dari dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 adalah minus 10. Latihan selanjutnya. 4 dikurang dalam kurung minus 5 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 4 atau positif 4 artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. Langkah kedua, pengurangan artinya berbalik arah dari langkah 1. Langkah ketiga, minus 5 atau negatif 5 artinya
mundur 5 langkah ke belakang. Jadi hasil dari 4 dikurang dalam kurung minus 5 adalah 9. Latihan soal berikutnya. Dalam kurung minus 7 dikurang 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari angka 0. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik. Langkah ketiga, bilangan 3 atau positif 3, artinya bilangan tersebut maju 3 langkah ke depan. Jadi hasil dari dalam kurung minus 7 dikurang 3 adalah minus 10. Dan latihan soal yang terakhir, dalam kurung minus 8 dikurang dalam kurung minus 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari angka 0. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik. Dan langkah ketiga, bilangan minus 4 atau negatif 4 artinya mundur 4 langkah ke belakang. Jadi hasil dari dalam kurung minus 8 dikurang dalam kurung minus 4 adalah minus 4. Dan dari contoh serta latihan yang sudah kita kerjakan, bisa kita rangkum sebagai berikut. Untuk A dan B bilangan bulat, A ditambah dalam kurung minus B sama dengan A kurang B. A dikurang dalam kurung minus B sama dengan A ditambah B. Minus A ditambah dalam kurung minus B sama dengan minus A dikurang B. Dan minus A dikurang dalam kurung minus B sama dengan minus A ditambah B. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyimak penjelasan dengan baik. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.